Ini kami Tuhan. Saat ini biarlah Roh-Mu berfirman di tengah-tengah kami. Roh-Mu berbicara Tuhan kepada hati setiap kami tempat ini Tuhan. Sehingga digenapi firman-Mu Tuhan yang berkata bahwa tiap-tiap kami diajari oleh Roh Allah sendiri ya Tuhan. Bapa yang mengajari kami tentang segala yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mulai lagi Tuhan. Silakan balik service sekalian. Haleluya, amin. Ya, saudara sekalian, suatu kali orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, bolehkah katanya menceraikan istri dengan alasan apapun? Lalu Yesus berkata, dia bilang, pada mulanya itu tidak demikian. Karena mereka bilang, oh Musa boleh katanya kasih talak 1, talak 2, ya surat cerai. Tapi Yesus bilang pada mulanya tidaklah demikian. Yesus membawa saudara sekalian mereka kembali kepada rencana Allah yang semula. Pada mulanya, amin. Pada mulanya berbicara tentang kerinduan hati Allah. Pada mulanya, amin. Saudara sekalian, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada anak-anaknya, di sana kata-kata yang pertama dia katakan, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Bumi seperti di sorga. Amin. Sekali lagi saudara, katakan bumi seperti di sorga. Haleluya. Amin. Kerinduan hati Allah ketika dia menciptakan bumi dan menempatkan manusia di atasnya, hati Allah begitu rindu saudara, bumi ini seperti di surga. Saudara bisa mempercayai ini, amin? Berani mempercayai ini? Kerinduan hati Allah saudara, bumi ketika dia ciptakan manusia lalu dia tempatkan di atasnya, dia berkehendak, Allah berkenan bumi ini seperti di surga. Dan kerinduannya ini sekalipun si jahat, dosa telah mencoba merusak, menghancurkan kehidupan manusia, hingga kehidupan manusia menjadi rusak di bumi, tapi kerinduan hati Allah tetap sama. Ketika Yesus datang dalam dunia ini, dia memberitakan lagi kerinduannya ini. Berdoalah demikian, berdoalah demikian katanya, Bapa kami yang di sorga, biar namamu dikuduskan, bila kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi ini seperti di sorga. Amin. Haleluya. Karena itu saudara sekalian, kita orang-orang yang percaya, kita bukan saja berdoa, tapi kita juga mengimani, kita boleh berjalan dengan iman bahwa bumi seperti di surga. Bumi seperti di surga. Saudara sekalian, ketika orang-orang berbicara tentang perceraian tadi, ini bukan suasana surga. Pada mulanya Allah tidak menciptakan seperti itu. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka dipersatukan oleh Allah. Allah bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sorga, amin. Ini sorga, haleluya ya. Lalu Tuhan katakan kenapa? Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sekalian, visi yang Tuhan lihat, saudara sekalian, Tuhan bicara bukan hanya suami istri. Dia bicara hubungan Kristus dengan gerejanya. Dia bilang, Yesus dengan gerejanya, mereka bukan lagi dua. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Amin. Sudah berani mempercayai ini? Kita dengan Kristus bukan lagi dua, melainkan satu. Apa ada yang Kristus Allah ingin menyatakan keluar daripada gerejanya. Itu sebabnya gereja disebut sebagai kepenuhan Kristus. Kekayaan Kristus itu mengalir keluar, saudara-saudara. Damainya, kasihnya, sukacitanya, kebenarannya, dan kuasa otoritasnya keluar melalui gerejanya. Why? Karena gereja dengan Kristus mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Amin. Ini surga.
surga. Ini kehendak Allah di bumi terjadi seperti ini. Dan anak-anak Allah harus melangkah dengan iman, dengan cara Allah berpikir seperti itu. Jadi mindset, pikiran kita harus selaraskan dengan pikiran surga. Betul. Tuhan bilang seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya pikiranku daripada pikiranmu. Tetapi seru Allah berkenan pikiran kita ini dibawa naik ke atas. Bukankah tadi kita bicara, aku ingin terbang tinggi, haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jalan orang benar itu seharusnya dia bukan turun ke bawah, tapi naik ke atas. Pertama, pikirannya. Pikirannya itu bukan di bawah, dia pikirannya ke atas. Pikirannya bukan pikiran ayam, pikiran Raja Wali, haleluya, amin. Dia berpikir terbang, dia pikir naik ke atas. Dia berpikir memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikiran yang di atas ini adalah kehendak Allah yang bermula tentang gereja. Terus kalian, kita tahu bahwa si jahat itu berusaha menghancurkan semuanya ini. Tapi di tengah-tengah dunia yang sedang coba dia rusak oleh si jahat, berdiri kerajaannya, umatnya. Di sinilah kita harus bersama-sama dengan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bumi ini seperti surga. Terus kalian, hari-hari ini saudara kita lihat misalnya saja itu tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dipersatukan oleh Allah. Itu dirusak demikian saudara oleh si jahat sehingga manusia sekarang misalnya ya beberapa belakangan ini ya persoalan LGBT saudara tahu ya itu seperti tiba-tiba menebar kemana-mana. Ini ada rohnya di belakang ini. Iblis sedang merusak ya. Saya dengar, maaf ya, di Australia itu sampai anak tuh udah gini. Saya belum menentukan loh ya. Ini saya tuh mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Saya mau pasangan dengan laki-laki atau saya mau pasangan dengan perempuan. Terserah saya karena ini ada kebebasan saya. Itu di Australia ada yang ngomong gitu. Beberapa waktu lalu katanya, terus saya ada anak saya kan kerja di sebuah sekolah Kristen ya, sekolah international school. Lalu katanya atasan tuh cerita dia bahwa anak-anaknya pergi ke satu main-main ke tempat, ketemulah sama anak-anak juga dari international school yang lain, sekolah yang lain. Saya nggak tahu dari mana, tapi mereka dari sekolah internasional. Sampai pembicara tertentu anak sekolah SD ya dia bilang gini, dia tentang sampai persoalan LGBT ya, dia bilang, oh it's no problem, katanya, nggak ada masalah katanya, mau pasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Why? Katanya, kenapa kau bicara gitu? My teacher teach me. Guru saya cerita, kasih tahu sama saya. Nah, gurunya seorang gay, LGBT. Dunia sedang dihancurkan. Lalu anak yang dengar ini, setelah saya anak yang dari sekolah dia bawa ya, dia bilang gini sama gurunya, I thank God. Saya bersyukur. In the beginning, God create Adam and Eve. Not Adam and Steve. You know what I mean? Not Adam and Eve. Adam and Eve, not Adam and Steve. Why? Gurunya cerita sama dia. Pada mulanya, amin. Terus kan ini pada mulanya rancangan Tuhan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, ini adalah rancangan Tuhan. Ini surga. Tapi dunia cuma dirusak dan kita harus berdiri tegak sekali memberitakan pada mulanya, amin. Pada mulanya, dan kita semua masuk kepada pada mulanya, amin. Nah, itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian kita masuk pada mulanya. Kita lihat sebuah firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita buka kitab Kejadian, saudara bisa lihat di depan. Kita mulai ayat ke-8. Kejadian pasal 2, saudara sekalian ayat 8 berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sana ada satu daerah namanya Eden, dan di Eden itu Allah buat taman. Akhirnya taman ini sering disebut Taman Eden ya. Di sebelah timur, disitulah, perhatikan, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Di mana? Di Taman Eden. Ada satu daerah namanya Taman Eden ya. Lalu dibuat taman. Lalu situlah di taman itu ditempatkan manusia.
rancangan Allah yang sebermula dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan anak-anaknya adalah ditempatkan di mana? Taman Eden. Haleluya, amin. Saudara, rancangan Allah untuk hidup saudara adalah Allah menempatkan saudara di Taman Eden. Kenapa? Ini adalah rancangan Allah yang semula, pada mulanya. Haleluya. Dan ini Tuhan genapi dan sedang genapi dalam kehidupan anak-anaknya. Keluarga saudara adalah Taman Eden. Amin. Haleluya. Saudara berani percaya ini, amin. Keluarga kita adalah Taman Eden. Di mana saudara ada Taman Eden, ada di sana. Di sekolah saudara, di tempat pekerjaan, amin. Sementara orang banyak yang mengeluh, di dalam rumahnya mengeluh, tempat pekerjaan mengeluh, di jalan juga mengeluh. Itu bukan Taman Eden, tapi adalah Tuhan. Dimanapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun, dia bisa merasakan Taman Eden itu. Tadi contoh satu saudara kita bersaksi ya, pekerjaan numpuk sampai jam 12 malam, jam 1 malam, luar biasa capeknya. Tapi gimana ya? Dia bisa menikmati. Amin. Apa? Taman Eden. Kalau nggak mengeluh, menggerutu itu ciri-cirinya bukan Taman Eden. Tapi orang yang main di taman tuh sukacita, damai, sukacita, melakukan segala sesuatu. Amin. Saya melihat ketika kita bekerja, kalau kita sesuai dalam bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmati semuanya itu. Itu jadi kesukaan. Di taman orang biasanya nggak ingin sebentar ya, inginnya lama-lama di taman ya. Nah, terus kan kita ingin menikmati. Kalau kita kerja, kita menikmati pekerjaan itu bersama dengan Tuhan. Kita lakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ayat ke-9-nya. Lalu Tuhan Allah katanya menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di mana? Di tengah-tengah taman itu. Saya mau saudara memperhatikan ini. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta di dekat situ ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau saudara perhatikan bahwa di tengah-tengah taman itu pohon kehidupan. Siapakah pohon kehidupan itu? Yesus. Yesus adalah pohon kehidupan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau saudara baca selanjutnya, siapa yang makan daripada buah pohon kehidupan ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Sama. Jadi, pohon kehidupan ini, dia adalah gambaran Yesus. Di mana Allah tempatkan? In the center. Di tengah-tengah. Jadi Tuhan mau sesuai dalam kehidupan kita. Kita ada di Taman Eden dan Yesus itu menjadi pusat, ya. Di tengah-tengah itu bicara pusat. Kemanapun saudara pergi, mau ke kanan ke kiri, Yesus selalu menjadi pusat hidup kita. Yesus menjadi pusat. Kalau jangan sampai kita kehilangan pusat hidup kita. Dialah kalau jadi pusat dalam segala perkara. Saudara mungkin menemui banyak perkara, tapi saudara sekalian, kalau saudara tidak mau, kalau saudara Yesus selalu menjadi pusat, maka saudara akan bertanya Yesus ini gimana? Oke. Yesus ini gimana? Tadi saudara kita juga bersaksi. Oh ada masalah dengan utang. Di mana Yesus? Amin. Yesus jadi pusat. Yesus jadi pusat. Amin. Yesus bilang, bersih. Amin. Amin. Itu surga saudara sekalian. Coba berarti di tempat lain saudara di dekat ya, jadi dekat pohon ini ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden, saudara sekalian, bukan hanya ada pohon kehidupan, tapi juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia mewakili siapa? Iblis. Amin. Iblis masih melingkar di situ. Hari ini iblis masih ada. Kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pusat, maka iblis akan menarik saudara supaya dia menjadi pusat dalam hidup saudara. Mengerti? Sekali lagi, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat, maka iblis akan menarik perhatian kita seperti dia menarik perhatian Adam dan Hawa, sehingga iblis itu ingin jadi pusat bagi hidup kita. Coba kayak tadi ya, Yesus bilang apa? Beresin anakku. Sebelum kamu datang ke Tuhan, beresin dulu persoalanmu. Sebelum kamu
datang kepada Tuhan, berdamai dulu dengan lawanmu, kata Tuhan. Amin. Ini surga, ini Taman Eden. Yesus sebagai pusat. Kalau tidak, minta nasihat sama pohon pengetahuan, udah lupakan saja. Lalu hatimu akan dikejar-kejar. Engkau tidak dapat tenang. Itu namanya bukan Taman Eden. Taman Eden tadi sore kita ya, itu kesaksiannya bagus. Dia mengalami ketenangan, kedamaian, enjoy, kerja enak, nyembah juga enak, doa juga enak. Apa itu Taman Eden? Amin. Mungkin kita belum bisa melunasi saat ini, tetapi saudara sudah punya komitmen dengan orang itu. Saya akan mencicil atau bagaimana itu? Saudara punya komitmen, saudara jelas, amin. Saudara mau berdamai, saudara mau beres dengan orang kita punya utang. Tapi di dunia ini Iblis ngajarin yang lain. Kabur aja, tinggalin aja, apa aja. Saudara, ingat, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi tetap sumbernya iblis. Iblis itu seringkali bermain di dalam logika. Orang lain juga nggak ninggalin, nggak apa-apa, tapi kita baik-baik aja. Pengetahuan yang baik, tapi datangnya dari si jahat. Yang baik itu jahat. Kalau nasihat itu keluar dari si jahat. Walaupun baiknya logika baik kok. Ini sangat bagus, gitu ya. Ini kan buat menolong supaya ini dan apapun nasihatnya. Kalau ketika itu bertentangan dengan pohon kehidupan yang adalah Kristus, maka saudara kita akan masuk ke kejahatan dan iblis menarik kita keluar dari Taman Eden. Berapa banyak keluarga-keluarga yang ini hari ini keluarganya seperti di neraka rasanya. Betapa keluarga rasanya panas, keluarga nggak enak, suami nggak tenang di dalam rumah, istri juga tidak tenang tinggal di rumah. Mereka rasa gelisah, susah. Di rumah itu ada pertengkaran, kekacauan, amarah. Iblis telah menipu banyak keluarga-keluarga, menarik mereka keluar dari Taman Eden ke dalam taman kesukaran. Seperti dia menjatuhkan Adam dan Hawa, ditarik mereka keluar dari Taman Eden. Bukan Allah mengusir. Mereka sudah jatuh dalam dosa sehingga mereka tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Itu taman Allah, taman kekudusan Tuhan. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun di Taman Eden. Sebabnya Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Masuklah dia ke tempat-tempat di mana dikatakan tanah itu menimbulkan semak duri. Ada kesakitan, ada penderitaan, ada kesusahan. Dan itu yang iblis ingin lakukan kepada banyak anak-anak, orang-orang percaya bahkan sekalipun saudara ditarik keluar dari Taman Eden. Tetapi rancangan Allah pada mulanya bukan demikian. Rancangan Allah pada mulanya adalah Taman Eden. Haleluya, amin. Yesus harus selalu menjadi pusat kehidupan kita. Dalam segala pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu ya. Selalu Yesus tanya, Yesus, bagaimana menurut engkau? Yesus, apa firman-Mu berkata? Apa yang kau katakan tentang firman-Mu? Dalam semuanya Yesus harus jadi pusat. Saudaraku sekalian, seperti matahari itu menjadi pusat bagi bumi. Saudara pikirkan coba, ketika bumi kehilangan pusatnya, ketika kehilangan matahari, apa yang terjadi dengan bumi? Kira-kira gimana? Bumi itu selalu melintas. Bumi itu melintas, pada lintasnya terus berputar gitu ya. Matahari sudah sebagai pusatnya. Kalau matahari nggak ada, bumi akan liar. Tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Pusat adalah visi kita. Yesus itu visi kita. Kehilangan Kristus itu jadi liar. Coba lihat. Berapa banyak domba yang jadi terhilang. Kalau jiwa-jiwa yang di luar Kristus sudah nggak usah diomongin lagi ya. Hidupnya udah terhilang. Wah, udah kacau. Udah terhilang. Sebab Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka kehilangan apa sebenarnya? Kehilangan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Lalu iblis menarik mereka keluar sehingga mereka terhilang, jatuh dalam berbagai kesusahan. Ketahuilah saudara sekalian ya, bahwa segala kesusahan yang terjadi di dunia ini oleh hanya karena satu hal saja. Mereka tidak lagi menjadikan Yesus sebagai pusat. Yesus is not the center dalam hidup mereka. Bukan lagi pusat dalam hidup mereka. Mereka mungkin menjadikan yang lain apapun itu. Kalau bukan Yesus, bahaya. Hidup mereka jadi susah. Jadi, cara melayani, saya beritahu tips penting ya. Cara melayani orang adalah pimpin dia,
arahkan hati dan pikirannya kepada Kristus, persoalannya langsung beres. Saya berani percaya, saya sudah uji berkali-kali. Ketika hati orang, ketika pikiran orang berbalik kepada Kristus, saudara sekalian, maka persoalannya beres. Why? Karena dia melihat terang. Yesus adalah terang dunia. Ketika dia menerima terang dunia ini, dia melihat persoalan, dia tahu bagaimana membereskan persoalan ini. Karena dia lihat terang. Tanpa Yesus menjadi gelap. Ketika gelap, orang akan jatuh, tersandung, terbentur, jatuh lagi dan jatuh lagi, berbagai-bagai kesusahan. Orang menjadi susah hidupnya karena mereka tidak punya terang. Kenapa? Karena Yesus tidak lagi menjadi pusat dalam hidup mereka. Firman-Nya mengatakan di dalam Yesus adalah terang dan terang manusia. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan beroleh terang hidup." Ini tips penting, saudara. Siapa saya kau layani? Bagaimana kau melayani hidupmu sendiri ya? Ketika ada tanda-tanda kekacauan, kekisuhan, kalau ada amarah dalam keluarga, sekarang ada sesuatu yang salah yang harus kau perlu luruskan kembali. Yesus be your center in your life. Yesus jadi pusat dalam kehidupan kita. Yesus tanya lagi, pikiran kita mesti arahkan lagi. Itu pikiran-pikiran yang salah itu dikerjakan oleh si jahat. Ini harus diluruskan lagi, saudara. Jangan yang bekokin, kita harus luruskan kembali, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Ini sumber kesusahan manusia. Kekacauan dalam pikirannya itu, memikirkan bukan perkataan firman Tuhan, memikirkan perkataan lain. Ada orang, misalnya begini ya, dia dimaki-maki ya, soal dimaki-maki, lalu apa yang dia pikirkan? Ini kata-katanya sangat sakit, menyakitkan, keterlaluan orang ini. Dia pikirkan siang dan malam. Dia ceritakan pada orang lain, orang ini begini, orang ini. Apa yang terjadi orang ini? Tambah hari dia tambah susah. Karena firman Tuhan katakan apa? Yang dipikirkan siang dan malam itu apa? Firman Tuhan, amin. Jangan lupa kau memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah bodohnya orang yang tipu itu renungkan tuh kata-kata yang pahit tuh, renungkan itu siang dan malam. Akhirnya dia jadi susah hidupnya. Iblis telah mengambil pohon yang baik dan jahat, merebut pikirannya. Pikir ini yang pahit, pikirin yang gak enak, pikirin yang menyakitkan. Padahal firman Tuhan dalam Filipi mengatakan apa? Pikirkanlah apa yang baik, yang manis, yang sedap didengar, apa yang mulia, yang suci, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah, itu pikiran Kristus. Yesus jadi pusat. Saudara, mengerti? Yesus harus selalu jadi pusat. Ketika kita kehilangan Dia sebagai pusat, maka hidup kita menjadi liar dan rusak. Iblis berusaha. Amin. Taman Eden harus tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan Yesus sebagai pusat. Lanjut kita lihat ayat 10. Dikatakan ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Sekali gitu taman Eden itu luas terus sekalian. Lalu ada sebuah taman, lalu dari Eden itu mengalir sungai, kata membasahi taman itu, dan dari sungai itu menjadi 4 cabang. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat ada emas. Pison yang pertama, oke? Yang kedua, dan emas dari negeri itu baik. Jadi si aliran sungai itu kan membawa tanah itu mengandung emas. Nah, emas itu katanya dibawa oleh sungai Pison mengalir kemana? Ke taman. Mengalir. Emas dari negeri itu baik, dan di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Damar bedola itu bicara tentang batu permata ya. Krisopras itu batu permata juga. Jadi bukan hanya emas yang baik, juga batu-batu permata yang mahal-mahal dibawa oleh sungai Pison. Oke, lanjut. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai Gihon itu mengelilingi seluruh tanah Kus. Ini sungai yang mengelilingi. Terus selanjutnya, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai keempat ialah Efrat. Saya bicarakan sungai.
Sungai dalam Alkitab itu bicara tentang aliran berkat-berkat Tuhan. Betul? Kalau ada sungai mengalir, saudara sekalian, itu daerah yang dialirinya pasti daerah yang subur. Orang senang tinggal daerah dekat-dekat sungai ya, karena di sana ada aliran sungai, itu mereka tenang, tidak takut pada musim kering. Ada aliran sungai, ada aliran sungai. Jadi itu bicara tentang berkat. Terus kan di taman ini ada 4 sungai. Tadi pertama apa? Pison. Kedua Gihon. Yang ketiga Efrat dan Tigris. Jadi ada 4. Terus sekarang Efrat dan Tigris sungainya ada di mana? Di Irak ya. Hari ini di daerah Irak ya, itu masih kelihatan Sungai Efrat dan Tigris. Jadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian, itu selalu Tuhan mengalirkan sungai. 4 sungai ini mengalir dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita cerita, mumpung tadi bersaksi jadi cerita terus. Sungai itu bicara tentang aliran berkat dalam kehidupan. Selalu ada berkat dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Allah berkenan itu aliran sungai mengalir dalam kehidupan saudara, mengalir dalam keluarga saudara. Ada sungai berkat mengalir dalam ekonomi dan usaha saudara, amin. Ada mengalir dalam studi saudara, mengalir dalam pekerjaan saudara. Itu ada selalu sungai berkat yang mengalir. Sebab ini rancangan Allah semua. Saudara berani mempercayai ini, amin. Ada berkat sungai yang mengalir. Ada berkat sungai yang mengalir. Ini sungai berkat. Selalu ada. Percaya ini, bersyukur. Sampai rumah selalu kata, terima kasih Tuhan, kau tempatkan aku di Taman Eden. Ada 4 sungai yang mengalir dalam kehidupanku ini, amin. Saudara tidak akan takut pada musim kering. Ada musim kering. Oh, ekonomi lagi gini. Oh, dolar begini. Mau dolar naik, mau dolar turun. Terus kan di Taman Eden, no problem. Ada sungai yang selalu mengalir. Believe it. Percayalah itu, saudara. Saudara akan mengalami. Percaya itu. Yang khas di sini, 2 sungai ini kita bisa lihat Efrat dan Tigris. Tapi sungai Pison dan Gihon nggak kelihatan. Saya cari-cari di Google. Pison dan Gihon, belah mana ini sungai Pison dan Gihon? Efrat Tigris sih ada, Pison dan Gihon nggak ada. Akhirnya Roh Kudus saya tanya, ini sungainya di mana? Pertama orang nanya Google. Harusnya saya pertama nanya Roh Kudus. Saya nanya Mbak Google lagi. Mbak Google hanya bisa kasih tahu Efrat dan Tigris. Tapi Pison dan Gihon udah nggak tahu, udah di luar jangkauan Mbak Google. Jadi Roh Kudus kasih tahu, 2 sungai ini, 2 sungai yang pertama, yang tadi yang terakhir Efrat dan Tigris itu kelihatan. Tapi 2 sungai lagi ini tidak kelihatan. Tapi itu ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Tuhan bukan mengalirkan sungai yang mendatangkan berkat-berkat secara jasmani, materi ke dalam kehidupan saudara, tapi Tuhan juga mengalirkan sungai yang mendatangkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan saudara. Dan justru dari kedua sungai inilah saudara mengalirkan emas, damar berdola, batu permata. Itu bicara kekayaan rohani yang nilainya itu kekal sampai selama-lamanya, amin. Yesus berkata, saudara sekalian, tentang harta yang tetap. Yesus mengatakan demikian. Jikalau seorang tidak bisa dipercayakan, katanya, harta di dunia ini, siapa akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu justru yang tidak kelihatan. Paulus berkata apa? Yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan inilah justru Allah yang berikan. Sekalian jangan hanya kita bersuka cita dengan aliran air sungai Efrat dan Tigris. Masih ada sungai Pison dan Gihon, amin. Justru ini kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan sifat yang menetap. Itu sebabnya Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara Pison dan Gihon. Ini kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu bicara Efrat dan Tigris. Tapi yang saudara cari, pasti kan kalau saudara lihat ya, emas dari negeri Hawilah Dubai dialiri oleh sungai Pison. Lalu ada juga yang mengalir emas, damar berdola, batu krisopras itu mengalir juga tuh. Saudara pasti akan kejar ini, betul nggak?
Akan lebih sering lah saya yakin sungai Pison dan Gihon daripada Efrat dan Tigris. Amin. Saudara akan lebih lama di sungai Pison dan Gihon. Amin. Di sana ada emas yang baik, emas yang tua, saudara sekalian. Lalu ada emas permata, saudara sekalian. Ketika Daud merenungkan firman Tuhan, dia katakan apa? Firman itu jauh lebih berharga daripada emas tua. Daud mengalami kekayaan rohani. Dia bilang Daud tuh emasnya banyak, emasnya juga bukan emas muda, emas tua, banyak. Itu kalau saya hitung ya, itu sampai ribuan kilo tontonan emasnya Daud. Dia bilang ketika dia merenungkan firman Tuhan, saudara, dia menikmati firman, dia bilang firman itu lebih berharga daripada emas. Wow, saudara sekalian, itu dibandingkan itu tadi emas negeri Hawila, batu krisofras. Itu gak sebanding dengan yang keluar dari sungai Efrat dan Tigris. Amin. Itu kekayaan yang luar biasa. Cari lu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Yesus ingin berikan itu dalam kehidupan saudara. Saya berani percaya. Jangan sibuk di sungai Efrat dan Tigris terus. Kalau hanya itu, saudara, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. So, apa bedanya? Kita adalah Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Majesty, worship His Majesty. Oh, saat-saat kita menyembah Dia, saat-saat yang terindah dalam kehidupan kita, yang tidak boleh saudara kehilangan bagian ini. Amin. Ketika Yesus berkata-kata tentang Maria, dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Maria memilih bagian yang terbaik. Sungai Pison dan Gihon bicara ini. Dia bicara tentang Kristus, saudara. Ketika Maria duduk di kaki Yesus, dia terus duduk menghadap Yesus, dia terus mendengarkan suara Yesus. Maria memilih bagian yang terbaik. Jangan saudara kehilangan Pison dan Gihon, amin, dalam kehidupan saudara. Ini rancangan Allah yang berikan dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Ambil bagian terbaik. Lebih lama waktumu di sana. Khususkan waktumu bersama dengan Tuhan. Renungkan waktumu untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Saudaraku sekalian, saudara sambil bekerja tadi catering. Sorry ya, cerita terus saudara. Catering. Saudara sekarang ada Alkitab Suara, ya. Alkitab Suara bisa lihat di YouTube. Saudara bisa buka itu, ya. Buka YouTube Alkitab Suara. Sambil bekerja, saudara, sambil mendengarkan firman. Oh, itu manis ya firman Tuhan. So sambil bekerja ya, masak catering, itu firman Tuhan bisa itu merefresh saudara, amin, menguatkan kita, meneguhkan kita. Daripada dengerin yang enggak. Daripada dengerin terus kopi sianida. Ada orang-orang takut, ini kopi sianida dari siang sampai malam, takut. Siapa yang suruh merenungkan kopi sianida, amin? Tidak ada. Yesus bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Gara-gara renungkan kopi sianida yang pahit, yang tidak enak itu tuh hidupnya dia pahit. Marah sama si ini, marah sama si ini. Jadi pemarah. Sorry, amin. Gak ada hubungannya kita dengan kopi sianida. Hubungan kita dengan Kristus, amin. Betapa manisnya Tuhan firman-Mu, lebih manis daripada madu. Ini saya tahu ada seorang, saya lupa namanya, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia suka masak, dia tugasnya adalah masak. Waktu dia masak tuh pengurapan Tuhan dia rasakan luar biasa. Pengurapan Tuhan mengalir. Lagi masak, pengurapan Tuhan. Pekerjaan adalah pelayanan. Saudara biasa diurapi di mana? Ketika melayani ya, pengurapan. Saya kasih satu sekarang. Di pekerjaan saudara juga pun saudara bisa diurapi oleh Tuhan. Amin. Pengurapan mengalir, sukacita mengalir, kebenaran mengalir, sukacita saudara mengalir ketika saudara sedang bekerja. Hey, amin. Iblis tak menipu banyak orang. Pekerjaan itu bukan pelayanan. Di pekerjaan ini nggak ada urapan. Kata siapa? Iblis yang bilang, saudara sekalian. Yesus dimanapun, ketika saudara, karena saudara terus berdiri di Taman Eden, dimanapun saudara ada, urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kapanpun saudara siap melayani, baik atau tidak baik waktunya, saudara siap melayani. Ada begitu terbuka kesempatan saudara melayani orang-orang di sekitar, saudara melayani. Karena pekerjaan adalah pelayanan. Lanjut, saudara sekalian. Tuhan Allah melalui manusia itu menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
ada 2 tugas penting dalam taman ini. Apa? Memelihara dan mengusahakan. Hanya 2 sebenarnya tugas yang diberikan pada saudara dan saya. Ketika saudara ada bersama dengan Tuhan di Taman Eden, kita hanya punya 2 tugas, memelihara dan mengusahakan. Memelihara bicara tentang apa yang ada itu harus dirawat. Amin. Ya, harus dirawat. Ya. Yang kedua, mengusahakan itu bicara tentang memultiplikasikan, melipat gandakan, bertambah-tambah. Kalau kita tidak memelihara dan tidak mengusahakan, kita akan dipandang bersalah oleh Tuhan. Keluargamu adalah sesuatu yang harus kau pelihara. Pelihara hubungan suami istri, orang tua dengan anak, saudara sekalian ya, itu sesuatu yang dipelihara. Ketika engkau kehilangan memelihara bagian itu, saudara sekalian, engkau dipandang bersalah oleh Tuhan. Saya kadang diminta pelayanan ya, saya bilang maaf ya, saya lagi ada pelayanan. Maksudnya, saya lagi di rumah sama istri dan anak-anak, saudara sekalian. Saya lagi bercengkrama dengan mereka. Saya lagi sharing-sharing dengan mereka, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ini pelayanan. Nah, kalau kita kehilangan bagian ini, kita akan dipandang bersalah di hadapan Tuhan. Gak memelihara istri, kita ada waktu untuk bersama. Terus sering kali Yesus ajak murid-muridnya sendirian bersama dengan dia, betul gak? Keluar dari pekerjaan, maksudnya dari kesibukan, dari apa, bersama-sama aja dengan keluargamu, sharing. Ini memelihara. Kalau tidak, kita akan dipandang bersalah di hadapan Tuhan. Tentang usaha kayak tadi ya, usahaku itu harus dipelihara, betul nggak? Kalau nggak dipelihara, ada ini, dibiarin ada apa orang pesan ini tuh kita nggak ngurus dengan baik, alat nggak dipelihara dengan baik, ini nggak dipelihara dengan baik, itu akan jadi rusak. Tuhan mau kita pelihara yang ada. Ya, suami pelihara istri dan anak-anakmu, amin. Istri pelihara suami dan anak-anakmu, amin. Pelihara keluargamu, amin. Itu indah. Engkau akan tetap menjadi suatu kesaksian yang indah di tengah-tengah dunia yang gelap sekarang ini, amin. Dunia sekarang sedang cari keluarga yang benar tuh yang mana sih? Mereka lagi melihat, dan ini anak Tuhan saatnya dia bercahaya di tengah-tengah dunia yang kegelapan sekarang. Amin. Kemudian mengusahakan, melipat gandakan. Sesuatu akan dipandang bersalah oleh Tuhan kalau kita tidak melipat gandakan. Hanya segitu-gitu aja, ini kita salah. Kesalahan hamba yang menerima 1 talenta adalah dia tidak melipat gandakan. Gitu? Bukan jumlah, tapi dia melipat gandakan. Dari yang dia punya, dia bertambah. Yang 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Ya, melipat gandakan. Jadi harus buat bertambah-tambah. Usaha, pelayanan, semua kita harus mengusahakan gimana itu menjadi bertambah. Itu tugas saudara. Jangan cuma ini kenapa ya usaha saya tidak maju atau pelayanan saya tidak maju. Bukan. Tuhan ingin memberkati saudara. Saudara juga harus mau. Seringkali masalah terbesar, saya kasih tahu ya, masalah terbesar daripada ketidakmajuan kita adalah ketidakmauan. Sebenarnya tidak mau. Yesus pernah bertanya pada orang yang lumpuh 38 tahun. Apa yang dia bilang? Maukah engkau sembuh? Aneh ya, Yesus tanya, mau kau sembuh? Jadi Yesus tahu persoalan dia adalah tidak mau. Dia kan kasih argumentasi, Tuhan, sementara ini orang sungai itu kolam tergoncang, orang lain udah terburu ke sana, dia langsung masuk, saya baru berusaha nggak masuk, gagal. Nanti ada lagi sungai kolam tergoncang, orang lain udah bawa masuk, dia terlambat lagi. Jadi saya sampai 38 tahun. Persoalan orang ini adalah ketidakmauan. Betul kan? Tahu dari mana? Orang ini tidak ada kemauan. Kalau saya, sorry ya, jadi orang itu saya akan tinggalnya di tepi sungai, di tepi kolam Bethesda, amin. Begitu sungai tergoncang, jebur. Duluan kan? Benar kan? Dia harus ada kemauan. Kalau ada kemauan dia pasti jangan jauh-jauh atau tinggalnya dekat atau di pinggir kolam Bethesda itu. Begitu kolam itu tergoncang, ada malaikat yang goncangan, dia duluan bisa jebur. Sementara lain baru jalan, dia udah jebur duluan. Ngerti maksudnya? Harus ada kemauan. Kenapa orang sering datang terlambat? Gak ada kemauan datang tepat waktu. Bukan ada saya sibuk, bukan ketidakmauan. Ketidakmauan datang tepat waktu. Itu masalah utama. Kenapa ada orang tidak banyak perkara yang
kehidupan kita. Akarnya adalah ketidakmauan. Tapi kalau saudara mengalami seperti ini, sebentar dulu diam di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Kita dalam diri kita nggak ada kekuatan. Amin. Karena kekuatan kita datang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Kita tuh jadi kurang kreatif ketika kita lepas dari Tuhan. Kita keluar dari Tuhan. Tapi waktu saudara itu terhubung dengan Tuhan, saudara akan jadi kreatif. Jadi kreatif. Ada kemauan, ada semangat, ada kekuatan, ada pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan. Gak akan bilang orang yang dalam proses hubungan dengan Tuhan yang benar seperti ini, saudara sekalian ya, dia tidak akan pernah mengajukan argumen. Habis ini, habis itu. Dalam Amsal mengatakan apa? Orang malas bilang apa? Di situ ada ular, di situ ada macan, di sana jadi kita bisa diam. Ternyata akarnya adalah malas. Kata Amsal Salomo. Jadi, saudara sekalian bersiap-siap. Tuhan mau memberkati keluarga saudara. Amin. Tuhan mau memberkati pelayanan kita. Amin. Tuhan mau memberkati kehidupan saudara. Karena saudara Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mau pakai hidup saya dengan cara yang luar biasa. Terakhir saya mau tutup kesaksian saudara sekalian ya. Waktu saya sedang kunjungan sedang di rumah sakit di Cibabat, ada seorang saudara bilang, tolong katanya abang saya tuh sedang sakit, katanya tolong Pak doakan. Waktu saya sebenarnya sedang menemani adik ipar saya tuh sakit paru-paru yang sangat berat ya, terus hepatitis segala gitu ya, dia berat sekali keadaannya. Lalu saya waktu kunjungin ke si abangnya ini, dia bilang waktu datang dia, Pak ini suami saya, dia bilang jantungnya kena, paru-parunya kena, ginjalnya kena, katanya gitu ya, beraknya darah, kencingnya juga darah, betul-betul parah banget ya, udah pakai alat-alat gitu, benar-benar parah. Pak anak saya masih 4 tahun, katanya saya masih betul suami saya, katanya gitu ya. Saya bilang udah stop ya, saya bilang stop. Sekarang saya mau belajar berjalan dengan pimpinan Tuhan bahwa pusat kita adalah Kristus. Jadi jangan pikiran kita ini terseleweng kepada perkara sekalipun pada sakit penyakit. Jangan banyak mikirin penyakit, pikirin Kristus. Amin. Waktu saya bilang gitu, saya bilang gini sama dia, Pak, yang Bapak butuhkan, kalau saya lihat keadaannya Pak udah parah itu susah. Saya bilang yang Bapak butuhkan adalah mujizat. Dan mujizat itu tidak ada di Cibabat ini. Tidak ada di dokter-dokter, tidak ada di perawat, tidak ada di rumah sakit ini. Cibabat ada di sana, dalam Yesus Kristus. Sekarang lihat Yesus. Amin. Saya bilang, setelah itu saya bilang, biasanya ada yang menghalangi ya, biasanya dosa saat saya bilang, kamu punya salah nggak sama istrimu? Ya Pak, saya ingat saya punya salah. Ayo minta maaf. Istri punya salah, minta maaf. Mereka berdua saling maafkan. Kalau saling maafkan, kayak kita doa sama-sama. Saya nggak sedih berdoa, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada saya arahkan pikiran mereka pada Yesus. Saya ingin mereka Yesus menjadi pusat. Amin. Ini penyakit, saya nggak ambil pusing dengan penyakit yang parah. Saya ingin mereka melihat Yesus jadi pusat. Yesus kesembuhan. Nanti gimana Pak, saya juga belum tahu ini bayar gimana. Yesus, saya waktu itu ingat ya kata-kata yang Roh Kudus urapilah. Kalau kamu memikirkan perkara yang di atas, maka yang di atas akan memikirkan perkaramu yang di bawah. Berarti kita suka, aduh itu gimana ini belum begini belum gitu. Pikirkan perkara yang di atas kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan memikirkan perkara kita yang di bawah. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi jangan pusing, pikirin Kristus. Setelah itu doa. 3 hari kemudian adiknya bilang, Pak, abang saya sudah pulang. Saya masih mikir dulu, ini pulang ke rumah Bapak di sorga atau pulang kemana? Pulang kemana? Saya bilang gini, udah pulang ke rumah, sudah sehat. Dari sakit yang parah begitu sekarang ya. Dalam 3 hari pulih, dia udah bisa. Mujizat terjadi. Tuhan ingin mengalir dalam hidup saudara. Mujizat, tanda-tanda itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.